Halo guys, bersama saya Mas Rifudin dari channel Walet Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman semua, para petani walet, para subscribe yang saya cintai, yang saya sayangin. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberi taufik, limpahan rezeki yang berkah, umur yang berkah, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dalam keadaan nyaman, dalam keadaan mudah, dan tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, kali ini kita akan membahas dalam judul konten kali kita ini, yaitu jadwal kontrol RBW. Bagaimana sih cara kita mengontrol RBW? Jadi di sini saya sampaikan kiat-kiatnya atau caranya gitu yang harus kita lakukan. Jadi untuk gedung yang baru on misalnya, atau yang mengalami review desain atau mengalami update tata ruang, mungkin karena sekian lama merasa galau, tidak ada kemajuan perkembangan, dan kebetulan menemukan channel ini, maka bisa diikuti step by stepnya dari awal hingga akhir. Jadi sebelum on, pastikan RBW kita dalam keadaan fresh. Fresh seperti hawa setelah hujan. Jadi kalau kita tahu kan setelah hujan itu kan hawa itu dingin. Caranya seperti apa? Semprot dengan air hujan, dinding dan lantai jika terbuat dari beton. Kita semprot dengan air hujan, kita basahkan. Dan isi baskom tersebut dengan air hujan. Karena ini salah satu ilmu juga. Air hujan ini dia mampu menyimpan kondisi dingin itu bertahan hingga 2 minggu. Ya, awet dinginnya gitu. Kemudian sebelum on, pastikan sound system kita sudah tersetting dengan baik. Kontrol Twitter tarik, Twitter panggil, void, dan inap. Semua kita harus pastikan dalam keadaan sudah siap pakai. Kemudian pastikan suhu kelembaban sudah sesuai dengan iklim mikronya, 27 hingga 29, dan kelembaban sudah sesuai dengan pada posisi 75 hingga 95%. Tentu saja suhu ini akan masuk setelah kita semprot tadi dengan air hujan. Kemudian pastikan sistem backup listrik terjadi. Maksudnya sistem backup listrik ini sudah tersedia gitu. Ya, yang dimaksud sini adalah aki. Jadi pastikan sistem backup listrik atau aki tersedia. Pastikan jadwal on off ampli sudah disetting dengan benar. Sehingga kita tidak bolak-balik lagi, tidak ragu lagi. Dan pastikan keamanan safety gedung dari penjarahan, pencurian, dan predator hama. Ini juga mesti dipastikan dengan benar-benar, dan kalau bisa didata, ditulis pada tanggal sekian, saya sudah melakukan ini, ya kan, jadwal onnya sekian. Nah, kalau kebetulan RBW kita dekat dengan rumah, ya bolehlah kita kasih jadwal pagi, siang, dan sore, bagaimana respon keadaan burung. Kemudian kita masuk ke sesi jadwal kontrol RBW. Di 0 hari setelah semua dicek, ya, pendataan kondisi umum pada RBW baik tanggal pengecekan on, perdana, review on, dan ditulis. Jadi semua ini harus ditulis. Ya, kita buatlah buku catatan, ya kan? Kalau bisa juga ya kalau kita punya ruang audio, kita simpan di ruang audio kita untuk bahan evaluasi. Lanjut. Jadi setelah semua kita cek, maka kita on-kan, kita cek pada jadwal cek pertama di 10 hari pertama. Loh kok cepat? Nanti tunggu 3 bulan. Ntar nanti kalau 3 bulan ada apa-apa di dalam, kita tidak tahu bagaimana caranya ya, menyelesaikannya gitu. Jadi kita juga harus belajar di gedung kita sendiri gitu. Ya kan? Kita harus jadi konsultan di gedung kita sendiri. Jangan hanya mengandalkan konsultan, mengandalkan pembina kita juga, kita harus belajar. Makanya kita perlu catatan jadwal kontrol LBW, sehingga kita bisa tahu
apa masalah RBW kita nantinya ke depannya ini. Jadi kita baca dulu ya. 10 hari pertama, apa yang harus kita lakukan? Cek semua suara, suhu kelembapan, hama, cek ampli, cek baterai, aki. Jika mengalami kekurangan maka isi air akinya, maka senantiasa siapkan air aki untuk cadangan. Cek timer suara apakah ada perubahan, dan cek kotoran aktif, dan kemudian cek kotoran aktif dan didata. Jadi maksudnya kotoran aktif ini adalah kotoran yang sudah ada di situ. Mungkin kita masih belum tahu bagaimana sih kotoran aktif dan tidak aktif. Nah, bisa kita tandain semua kotoran-kotoran yang ada, walaupun hanya 3 titik, 4 titik, kita tandain, kita kasih lingkar dengan kapur ajaib. Kita bersihkan kotoran tersebut, kita tandain bahwa di sini ada. Dan kita tulis ada berapa jumlah titik kotoran pada saat 10 hari pertama. Ini data kita. Kemudian kita kontrol lagi di 10 hari kedua atau hari ke-20. Ya, sistem pengontrolnya sama, cek semua suhu, kelembapan, suara, ampli, aki, timer, dan kita cek lagi kembali kotoran di RBW kita. Nah, kita cek kembali kotoran di RBW kita. Apakah yang kita tanda kapur itu masih ada kotorannya, aktif atau tidak? Jika tidak ada, artinya burung ini bisa saja pindah, ya kan? Kotoran burung yang sama bisa saja pindah tempat, makanya perlu kita bersihkan, ya kan? Perlu kita bersihkan, baru kita tandain. Itu maksudnya daripada penandaan daripada kotoran. Jadi kita data, oh ternyata burung ini kotorannya 10 hari pertama 10, ternyata 10 hari kedua tetapi kok kenapa di kotoran yang ditanda ini ada kosong. Artinya setelah dihitung semua tetap 10, artinya bisa saja burung yang sama pindah tempat tidur karena burung ini masih pindah-pindah. Nah, itu cara pengontrolan di 10 hari kedua. Tetap kita mendata, oh ternyata ada kotoran yang aktif di tempat yang sama sekian, di tempat baru sekian, di tempat yang lama yang kosong sekian. Kita bisa menghitung yang aktif di tempat yang sama 5, kotoran baru 5, kotoran yang kosong 5, artinya kan masih 10. Berarti dalam 20 hari belum ada penambahan burung baru, belum ada penambahan titik burung baru. Tapi kita jangan langsung ngambil putusan, wah mulai stagnan sudah. Jangan, bisa saja di tempat yang sama burungnya bisa 2, bisa 3, ya kan? Kemudian lanjut di 10 hari ketiga kontrol, di 1 bulan pertama. Hal yang kita lakukan tetap sama, cara ngontrolnya, cek semua suhu, suara, ampli, baterai, timer, kotoran yang aktif dan tidak aktif. Nah, itu tetap kita data. Tetap ini kita lakukan terus di 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Kemudian dilanjut 1 bulan kemudian. Jadi tidak 10 hari lagi. Setelah 1 bulan, nanti cek lagi 1 bulan. Terus bulan ke 3, 1 bulan kemudian berarti bulan ketiga. Hal yang sama kita lakukan. Terus 2 bulan kemudian, setelah 3 bulan, 2 bulan kemudian, maksudnya di bulan ke-5. Kemudian di 3 bulan kemudian di bulan ke-8. Praktiknya sama terus seperti yang kita lakukan di saat-saat kontrol pertama. Kemudian di 4 bulanan, setelah bulan 8 ke 1 tahunnya. Tadi setelah 1 bulan, terus 2 bulan, terus 3 bulan, 5 bulan, terus 8 bulan, terus 4 bulan kemudian menuju 1 tahun. Tetap hal yang sama kita lakukan pengontrolan terus menerus. Jadi teman-teman semua, setelah 1 tahun, maka jadwal 3 bulanan dan seterusnya. Ini kita lakukan hal yang sama. Kemudian jadwal waktu kontrol. Teman-teman, jadi jadwal waktu kontrolnya bisa kita lakukan pada hari-hari sesuai jadwal kita. Kalau bisa kita ada kalender pengontrolan, jangan jauh dari situ. Mungkin pada saat hari hanya ternyata hujan, maka bisa kita undur 1 hari kemudian, tapi dengan catatan. Terus bagaimana jadwal kontrolnya itu di siang hari antara jam 9.30 pagi hari ya, menjelang siang, 9.30 hingga 11.30 siang. Ya, kalau bisa sebelum sholat zuhur sudah selesai. Ini kan tidak butuhkan waktu sampai 2 jam hanya ngontrol, mungkin setengah jam, 1 jam bisa.
Terus kondisi cuaca dalam keadaan cerah dan panas. Dan matikan suara SP, ST kecuali suara inap jangan dimatikan. Tunggu beberapa saat sebelum masuk. Dan kita sambil memainkan senter, masukkan ke dalam ruangan dan digerak-gerakkan. Kita akan bisa mendengar bahwa masih ada bunyi tek 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 suara di dalam. Biasanya kalau suara mati burung akan bunyi tek tek. Maka kita bantu dengan cahaya, menggoyang-goyangkan cahaya agar burung ini lari keluar. Ya. Tidak ada bau khusus yang kita kenakan dan tidak ada pakaian khusus. Kemudian maksud daripada pembuat jadwal kontrol ini, maksudnya adalah dibuatnya jadwal kontrol itu adalah untuk mendeteksi awal jika terdapat error, maka bisa segera kita perbaiki. Bisa saja pada masanya berjalan, ya kan? Oh ternyata tidak ada penambahan progres. Masalahnya di mana? Oh ternyata suara bermasalah, ya kan? Biasanya sih kita ganti suara itu bisa terasa itu ya setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan. Kalau kita lihat di LMB burung rame aja bermain, progresnya bagus main, berarti mungkin ada masalah di Twitter tarik. Tapi kalau sudah ada titik yang nginap, jangan berarti bukan suara masalahnya, bisa saja masalahnya mungkin di suhu kelembapan, di predator, atau di tata ruang. Nah, bisa saja masalahnya di situ. Jadi itu maksudnya daripada jadwal pengontrolan RBW kita buat. Terus RBW ini perlu diperhatikan dan perlu perhatian. Ini adalah proses untuk kedepannya agar RBW kita bisa produktivitas. Terus apa saja problem dan masalahnya? Nanti dalam jadwal kontrol ini terdapat masalah-masalah dan problem di dalamnya. Jadi jika selama proses pengontrolan terdapat hal-hal yang tidak menunjukkan progres kemajuan, misalnya kotoran mengering, berkurang, sumber papan tidak sesuai, suara bermasalah, maka ini segera bisa diatasi dengan cepat untuk mengurangi risau kegalauan kita. Terus jangan langsung mengambil tindakan, pelajari data kontrol kita, dan tanyakan kepada pembina kita atau konsultan kita yang kita percayakan. Nah, kita tanyakan kepada beliau. Ini setelah saya ada buat jadwal, ternyata ada masalah begini-begini. Nah, dari permasalahan tersebut, ya kan, bisa saja dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ada masalah. Jadi jangan sampai masalah ini berlarut-larut. Bisa saja masalah itu di 1 bulan awal, atau 10 hari pertama, atau 10 hari kedua, atau 10 hari ketiga, 1 bulan pertama, kedua, ke-5, ke-8, ke 1 tahun. Masalah ini bisa saja tumbuh, makanya perlu kita kontrol. Dari masalah-masalah ini kita selesaikan, kita backup masalah ini, jangan sampai terulang kembali. Inilah maksudnya membuat jadwal kontrol. Jadi kita harus mendeteksi dini, jangan sampai kalau kita sampai bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat petani walet semua, ya kan? Ya, saya bisa berharap yang mudah-mudahan ini bisa diterapkan, disampaikan. Jangan lupa subscribe agar saya bisa senantiasa selalu berdedikasi, bisa selalu berbagi agar semua petani walet bisa sukses ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.